Salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dalam masa-masa menyambut Natal, kita semakin bertumbuh dalam iman kita melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita setiap hari. Renungan masa Pranatal pada hari ini dengan tema Jadilah Kuat, Jadilah Terang. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat ke-7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Suatu kali saat membawakan renungan firman dalam persekutuan pemuda di Siantan, saya bertanya kepada jemaat, apakah kamu bersuka cita hari ini saat menantikan Natal yang memperingati kelahiran Kristus? Sebagian besar pemuda di Siantan mengatakan bahwa mereka memang memiliki sukacita dalam menantikan Natal. Tetapi sukacita di tahun ini berbeda dari sukacita tahun-tahun sebelumnya karena masih pandemik, dan ada berbagai hal lain yang menyebabkan Natal tahun ini tampaknya tidak sesukacita dibandingkan Natal sebelumnya dan akan berlalu biasa-biasa saja. Tidak dapat dipungkiri, menyambut masa raya Natal pada tahun ini ada begitu banyak hal dan peristiwa di sekitar kita yang membuat kita merasa gentar, cemas, dan khawatir. Mulai dari pandemi COVID-19 dengan varian baru Omikron, banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah, erupsi Gunung Semeru yang menimbulkan berbagai kerusakan dan korban jiwa. Bahkan mungkin diri kita sendiri saat ini juga sedang bergumul dengan beban kehidupan yang demikian beratnya hingga kita kehilangan sukacita kita menjelang masa raya Natal ini. Bacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita tentang kegalauan dan kekecewaan Nabi Yesaya dalam pelayanannya. Tuhan telah memilih dia sebagai nabi sejak dalam kandungan ibunya untuk memberitakan firman kepada Israel. Namun kenyataannya, bangsa Israel yang dilayani justru berkeras hati dan tidak percaya, hingga Yesaya merasa segala usahanya percuma dan jeripayanya sia-sia, walaupun dia melakukan tugasnya dengan baik sebagai hamba Tuhan. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Tuhan tidak memberikan kalimat-kalimat penghiburan, melainkan justru mengatakan bahwa pelayanan yang telah dilakukan Yesaya itu belum seberapa. Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku yang memberitakan firman kepada Israel. Dan masih ada tugas pelayanan yang lebih besar yang akan diberikan kepada Yesaya. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sebab Tuhan menghendaki melalui Yesaya berita keselamatan yang daripada Allah juga sampai ke ujung bumi. Beban kehidupan, tantangan, masalah, pergumulan, dan kesulitan yang kita hadapi boleh jadi menggoyahkan sukacita kita. Tetapi biarlah semua itu tidak menggoyahkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan memilih dan memanggil Yesaya sebagai nabi sejak dalam kandungan ibunya, demikian pula Tuhan telah memilih dan memanggil kita sebagai umat-Nya
bahkan sebelum dunia dijadikan. Sama seperti Tuhan memberikan firman kepada Yesaya untuk menguatkan bangsa Israel, demikian juga Tuhan telah memberikan firman yang hidup, yaitu Kristus, untuk membawa terang dan keselamatan dalam hidup kita. Juga sama seperti Tuhan telah memberikan pelayanan yang lebih besar kepada Yesaya dalam masa kekecewaannya. Demikian juga Tuhan masih mau memberikan kepada kita pelayanan yang lebih mulia dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, yaitu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, supaya karya keselamatan dari Tuhan Allah juga diberitakan kepada mereka. Kita memang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita hari ini, tapi ingatlah bahwa dalam masa-masa sulit itu, Tuhan tetap adalah Allah yang menyertai kita. Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal yang akan kita peringati telah datang sebagai terang hidup yang menerangi hati kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Sebab itu, biarlah dalam masa-masa sulit yang kita hadapi hari ini pun, terang Kristus itu senantiasa hadir dan menerangi hati kita. Dan marilah kita senantiasa hidup sebagai anak-anak terang dan bersukacitalah. Biarlah dunia melihat terang dan pengharapan dari Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Sebab Tuhan masih akan memberikan kepada kita tugas yang mulia, menjadi terang di tengah dunia dan memberitakan keselamatan kepada dunia di sekitar kita. Jadilah kuat, bersukacitalah, dan jadilah terang bagi dunia. Amin.